kombinasi Bluetooth 6.0, high res, LDAC, udah ada ANC. Harganya segini. Ini gila sih. Musik lover, ini dia TWS yang lagi rame dibicarakan. Soundpeats C30. Dibanderol dengan harga 400 ribuan, tapi fiturnya edan. Udah ada ANC-nya sampai minus 52 dB, support LDAC high res, drivernya 12mm, multi-point connection, sampai baterainya bisa 52 jam. Kita langsung bahas ya, seberapa bagus sih sebenarnya kualitasnya. Fitur-fitur utamanya nih musik lover. Bluetooth-nya udah 6.0. Driver 12mm, hybrid ANC 52 dB, noise reduction, support transparansi mode, super fast charging, ngecas 10 menit bisa dapat 3 jam musik lover. Daya tahan baterainya total sampai 52 jam. Sudah support mikrofon dengan windproof noise design, bisa windproof noise sampai 45 km per jam loh. Tentunya udah sertifikasi high res, jadi support LDAC, multi-point connection, dan support aplikasi. TWS ini juga sudah support gaming mode. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Di harga 400 ribuan, menurut gua ini sudah cukup lengkap sih fitur-fiturnya. Jadi gua kasih poin 8,5. Sekarang gua akan share pengalaman gua menggunakan TWS ini. Kita akan bahas desain, build, fitting, koneksi, dan tentu saja kualitas mikrofonnya. Kita bahas dulu desain sama buildnya ya. TWS Soundpeats C30 ini buildnya dari plastik ABS dengan tekstur leather. Desain case-nya horizontal, bulat, ada garis-garis yang kayak membentuk huruf S, yaitu logonya Soundpeats ya. Buildnya sih cukup baik, cukup solid, dan ini agak kerasa ringan. Dimensinya juga cukup compact, mudah digenggam seperti ini. Overall sebenarnya desainnya cukup simple sih. Bentuknya bundar, compact. Orientasinya ini horizontal. Terus di bagian depannya ada indikator lampu, bagian samping ada USB chargingnya. Ya itu aja, simple kan. Untuk cara buka case-nya kayak gini nih. Kalau kita buka, di dalamnya ada sepasang buds-nya. Ada tulisan Hear the Difference. Terus ada marking L dan R. Buds-nya sendiri ini yang ada tangkainya. Bahannya ABS, finishingnya glossy. Bagian faceplate-nya yang jadi tangkainya itu juga merupakan navigasinya. Dan ada logo S-nya Soundpeats di situ. Di bagian shell-nya itu bentuk yang biji melinjo. Sebelah dalam ada marking L atau R-nya. Nozzle-nya pendek, bor gede, filter mesh warna hitam. Ear tips dari bahan silikon warna hitam. Kalau gue pegang ini cukup lembut. Secara umum nih overall ya, untuk desain sama build quality-nya ini lumayan lah. Jadi gue kasih poin 7. Sekarang kita cobain fittingnya. Di kuping gue sih ini cukup nyaman ya. Snug, isolation sama ceilingnya juga bagus, kedap. Terus pas gue pakai lama ini juga tetap nyaman. Overall gue cukup suka sama fittingnya. Di kuping gue ini oke kok. Gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas koneksinya. Karena ini sudah pakai Bluetooth 6.0, pairing awalnya ini aman banget musik lover. Cepet. Lu ganti-ganti device juga gampang banget, cepat sekali dan mudah. Dan ini memang lebih cepat dibanding Bluetooth 5.4. Padahal 5.4 aja udah cepet kan. Terus kalau untuk latensinya ini hampir nggak kerasa loh. Apalagi kalau dinyalakan low latensinya atau gaming modenya itu. Antara gambar sama suaranya itu sinkron banget. Karena itu untuk koneksi gue kasih poin 8,5. Sekarang kita coba kualitas mikrofonnya. Sampel suaranya kayak gini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Soundpeats C30. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Soundpeats C30. Kualitas mic-nya menurut gue ini cenderung agak mid-centric. Agak tipis sih memang dan cenderung bright, tapi gue masih ngerasa ini jelas, clear, dan detail. Terus cukup stabil juga dan natural loh. ENC-nya ini bagus, jadi suara luar itu bisa diredus dengan sangat baik. Karena kualitas ENC-nya yang bagus, terus suaranya cukup natural, jadi gue cukup suka. Gue kasih poin 7,5 untuk kualitas mikrofonnya. Sekarang yang ditunggu-tunggu, kualitas suaranya. Untuk nge-reviewnya, gue pakai HP Samsung S23 Ultra, pakai Spotify Platinum, aplikasinya dinyalakan LDAC-nya, tentu saja dong. Noise cancellation-nya on, double device-nya off, gaming modenya off, dan movie modenya off. Gue akan share pengalaman gue pakai TWS Soundpeats C30 ini. Yang pertama pastinya sound quality-nya, ya suaranya kalau gue dengerin musik. Terus gue juga akan share gimana sih impresi gue tentang ANC-nya, transparansi modenya, gaming modenya, dan movie-nya. Musik lover, kalau musik lover nyalain high res-nya, ya LDAC-nya on, ini agak unik loh. Otomatis itu yang lain akan off. Double device connection akan off, gaming modenya off, movie modenya juga otomatis akan off. Untuk tuningnya musik lover, arah suaranya itu warm.
sub bassnya itu deep, bassnya juga gede, cukup dominan dengan impact yang kerasa punchy. Overall sih sebenarnya TWS ini dominan bass. Jadi kalau musik lover yang bass head ini bakalan suka sama tuningnya sih. Midnya sendiri ini cenderung agak mundur, tapi memang gue ngerasa karena bassnya ini gede, jadinya memang nyampur ke bagian midnya. Jadi kalau kita dengerin vokal lumayan jelas, tapi bassnya itu yang nyampur ke mid. Buat treble-nya sendiri ini arahnya yang smooth, halus, santai. Kalau musik lover dengerin lama-lama tetap nyaman. Ya tipikal yang fun lah. Untuk tuningnya, ini cocok untuk lagu-lagu yang sekarang. Kayak hip hop, EDM, R&B, lagu-lagu K-pop, TikTok. Ya pokoknya yang dominan bass itu bakalan cocok deh. Sedangkan untuk kualitas ANC-nya, ini termasuk bagus. Kerasa kedap. Suara luar bisa dihilangkan dengan sangat baik. Buat transparansi modenya juga bagus. Menurut gue ini cukup natural. Terus tuning suaranya, yang transparansi mode ini yang paling warm. Ini lebih warm dari yang normal, bahkan dari yang ANC on loh. Pengalaman gue untuk main game, ya gue pakai main game Mobile Legends sama PUBG sih ya. Nah ingat ya, kalau masuk ke gaming modenya, LDAC-nya harus dimatiin dulu. Gue masuk ke gaming modenya nih musik lover, ini bagus loh. Latensinya itu nggak kerasa sama sekali. Semua game jadinya smooth banget, sinkron antara suara dan gambarnya, responsif. Nih, gue main Mobile Legends ya, ini tuningnya enak loh. Kalau Mobile Legends, tuningan dasarnya atau defaultnya itu memang bright. Pakai TWS Soundpitch C30 ini yang memang agak warm, itu jadinya pas banget. Terus separasinya ini cukup bagus. Jadi kalau kita war, suara skill, basic attack, monster jungle, itu semuanya jelas. Pengalamannya realistik nih kalau main game. Untuk game FPS kayak PUBG, ini gue juga suka karena ini nih, positioningnya itu jelas. Suara langkah kaki, tembakan itu semuanya jelas. Terus tuning suaranya warm, jadi bikin lebih dramatis kalau kita dengar tembakan atau ledakan. Sedangkan kalau nonton film nih musik lover, gue sangat rekomendasi pakai movie modenya. Itu bikin sensasinya lebih mantap lagi. Tuningnya jadi berubah loh. Jadi kayak lebih lega, bassnya lebih deep, lebih tebel gitu. Jadi ini enak banget kalau musik lover nonton film action. Itu benar-benar dramatik. Jadi kayak imersif banget gitu, kayak di dalam scene-nya. Jadi kayaknya ini satu poin yang paling menarik di TWS ini, di movie modenya kalau lo nonton film action. Overall musik lover untuk sound quality-nya, ya ANC-nya bagus. Terus movie modenya oke, bisa dituning. Jadi gue cukup suka dengan sound quality-nya. Gue kasih poin 8. Soundpitch C30 yang dibanderol 400 ribuan, menurut gue ini TWS yang mungkin musik lover perlu pertimbangkan. Fiturnya lengkap, fittingnya nyaman di kuping. Terus sound quality-nya untuk bass head ini cocok banget. Lu nonton film action ini oke banget musik lover. Jadi gue bisa rekomendasi TWS ini. Tapi kan itu pendapat gue. Bagusnya musik lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Oke, yang sudah cobain TWS Soundpitch C30 ini, isi kolom komen ya, kita diskusi nanti di sana. Musik lover kayaknya gitu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.